salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Angga Prawadika Aji dari Departemen Komunikasi. Saya juga merupakan peserta dari program sertifikasi dosen tahun 2026. Sudah kurang lebih 8 tahun ini saya mengajar mata kuliah komunikasi politik, dan mata kuliah ini juga merupakan bidang yang saya tekuni sebagai topik riset sejak saya kuliah S2. Untuk mata kuliah komunikasi politik sendiri Bapak Ibu itu merupakan mata kuliah wajib sebesar 3 SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa di Departemen Komunikasi UNER pada semester 5. Untuk perkuliahannya sendiri tujuan dari mata kuliah ini sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa lulusan dari Departemen Komunikasi UNER mampu memahami dan mengidentifikasi berbagai fenomena komunikasi politik, termasuk kemudian juga mampu menjadi profesional di bidang komunikasi politik. Untuk perkuliahannya sendiri terdiri dari berbagai macam topik Bapak Ibu, mulai dari pesan politik, kemudian ada voting behavior, kemudian ada media dan para aktor politik, teori media dan komunikasi politik, hingga ke isu-isu komunikasi politik terkini. Untuk pembagian dari sistemnya sendiri, mata kuliah ini diampu oleh 4 dosen dan dengan sistemnya adalah team teaching. Untuk penilaiannya 35% diambil dari ujian tengah semester, 35% dari ujian akhir semester, kemudian 20% dari tugas, bentuknya biasanya essay Bapak Ibu, dan kemudian yang 10% adalah dari keaktifan di kelas. Untuk sistem pengajarannya, untuk mata kuliah komunikasi politik ini, karena kemudian juga banyak berputar seputar teori, kami berfokus kepada studi kasus. Jadi setiap kali pertemuan akan ada beberapa kasus tertentu yang diangkat sesuai dengan topik yang ada, kemudian mahasiswa akan diajak berdiskusi mengenai kasus komunikasi politik tersebut. Gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, kita melanjutkan dari mata kuliah komunikasi politik ya. Ini kita akan lanjut ke mungkin mata kuliah untuk hari ini agak boring gitu ya. Tapi ini penting untuk bisa menjelaskan gitu ya berbagai macam fenomena politik, fenomena komunikasi politik yang teman-teman hadapi dalam keseharian gitu ya. Nanti dalam teori dalam komunikasi politik, walaupun mungkin kelihatannya itu kelihatannya membosankan, kemudian terlalu hal-hal yang kemudian harus perlu susah untuk diingat. Sebenarnya teori komunikasi politik ini nanti bisa sangat membantu. Misalnya sebagai contoh teman-teman punya isu misalnya gini, isu komunikasi politik yang rasanya itu paling mengganggu, terutama yang hari ini. Ya, misalnya ceramah dari para elit politik gitu ya, kayaknya itu nggak bisa memahami masyarakat gitu misalnya, atau kemudian dari bagaimana kemudian cara dari beberapa elit politik untuk berhadapan dengan konstituennya dan lain sebagainya. Kan juga bikin pertanyaan juga dari teman-teman dari fisik terutama kan teman-teman ya, kayak kenapa sih? Apa alasannya? Mereka kemudian berlaku semacam itu gitu ya. Adakah cara lain untuk kemudian itu kita bisa berhadapan, bisa berbicara dengan publik itu secara lebih baik gitu? Ada nggak sih itu sistemnya gitu? Nah, pada hari ini kita akan mempelajarinya dalam materi teori dalam komunikasi politik gitu ya. Jadi siap-siap gitu. Hari nanti kita akan mempelajari beberapa teori penting dalam komunikasi politik. Oke, yang pertama sebelum kita masuk lebih lanjut gitu ya, saya tanya dulu gitu ya, ini mesti sudah tahu semua gitu. Kalau hypodermic needle teori sudah tahu kan ya? Tahu teori jarum hypodermic. Artinya gimana sih kalau gimana? Ayo harus tahu. Teori jarum hypodermic menyatakan bahwa pada audiens ya. Jadi kalau teori jarum hypodermic menyatakan apa? Kalau media ngomong A itu seperti kayak disuntik gitu ya. Jadi orang itu sudah pasti berpikir itu adalah hal yang benar gitu ya. Jadi seakan-akan khalayak itu tidak
punya kemampuan untuk bisa berpikir yang lain. Nah, sebagai contoh nih, gitu, kita bertanya nih, apakah teori semacam ini ada? Teman-teman lihat kan di pinggir-pinggir jalan kalau ada pemilu itu biasanya ada ribuan, gitu ya, itu baliho dari tokoh-tokoh, gitu ya, sampai menutupi jalan-jalan. Gitu ya. Pertanyaan saya, apakah pernah kemudian ketika kamu berjalan, gitu ya, naik sepeda motor misalnya, gitu, terus kemudian melihat salah satu tokoh terus kemudian berpikir, kayaknya memang itu yang baik, gitu, saya akan memilih dia. Nah, kalau memang ternyata jawabannya tidak pernah, terus kemudian kenapa ada sekian banyak strategi semacam itu kan terus diulang? Itu kan perlu dipertanyakan. Jangan-jangan berarti metode yang dilakukan itu ternyata tidak bisa mencapai ke khalayak, gitu ya. Berarti kan tidak seperti yang disampaikan dari teori Jerome Fordin, kita melihat terus kemudian inilah saya terbaik, terus kemudian oh iya betul dia terbaik, kan tidak semacam itu, gitu ya. Oleh karenanya maka kawan-kawan teori Jerome Fordin ini sudah sangat ditinggalkan, gitu ya. Nah sekarang kemudian ada perlawanannya disebut dengan teori selective exposure, gitu ya. Selective exposure itu gini, jadi kemudian kamu melihat informasi itu benar-benar punya kemampuan seleksi yang luar biasa. Jadi misalnya ada teori, itu tidak benar-benar seperti itu. Kayaknya yang disampaikan di media ini tidak benar-benar seperti ini. Nah, kamu akan menyadari bahwa semakin kamu punya kemampuan intelektual tinggi, kamu akan semakin selektif, gitu ya. Nah, sekarang ada dua posisi gitu kawan-kawan. Yang satunya ini memposisikan bahwa kemudian khalayak itu sangat rapuh, dia kemudian dikasih pesan apapun mengiyakan, ya. Yang satunya kemudian mengatakan bahwa khalayak itu semua pintar, kayak kamu semua itulah yang divisi, gitu, divisi puner. Apakah seperti itu yang di luar sana? Kan tidak, gitu ya. Berarti apakah bisa disamakan ini bisa kemudian dinyatakan ini sehebat itu? Kan tidak juga. Maka kemudian kawan-kawan untuk media efek dalam komunikasi politik itu sebenarnya berjalan sekarang ini adalah yang disebut sebagai two-step flow communication, gitu ya, yang kemudian sejak lama juga teman-teman paham, gitu ya. Two-step flow communication itu mengatakan bahwa komunikasi itu membutuhkan perantara, KOL, istilah apa? Singkatan dari Key Opinion Leader. Benar ya. Jadi kalau Key Opinion Leader itu adalah kita kawan-kawan seringkali dalam konteks politik. Saya tanya nih, misalnya nih, kamu kemarin ikut pemilu semuanya? Ya, saya tanya, kalau presiden insya Allah sudah punya kecenderungan masing-masing. Kalau yang kertasnya gede banget, orangnya banyak itu loh. DPRD, DPR gitu ya. Itu berdasarkan apa? Apakah kamu kemudian melihat masing-masing orang ini tidak memiliki kemampuan, orang ini ternyata hebat, luar biasa, atau kemudian ada hal lain yang dijadikan pertimbangan? Ada hal yang lain, apa misalnya? Partai mungkin, atau kemudian ada lagi yang kemudian membuatmu memilih ini? Wah, orang tua nanti kalau misalnya mau milih yang pojok kanan sendiri PKB itu Pak Dimu. Kan itu banyak terjadi nggak sih, gitu ya kan? Ya bulan ini kalau pokoknya milih ini ya, pokoknya mama kemarin di TV. Nah, sehingga kemudian kita tidak memiliki political choice yang khusus punya kita sendiri. Kita membebankan pada orang lain. Ini yang disebut dengan KOL, disampaikan Jojo tadi. Itu sering terjadi dan tidak ada di konteks politik sebenarnya, gitu ya. Kalau teman-teman melihat misalnya apa fungsi dari influencer itu loh, kalau misalnya ini mungkin seperti kayak Mbak Rani itu ya, yang dosen yang paham tentang marketing dan fashion gitu. Biasanya kan juga kalau influencer kamu mau beli suatu produk tertentu kan kamu juga butuh seseorang yang dipercaya, gitu. Misalnya kamu butuh juga mau beli sepatu, mau beli laptop atau apapun juga, itu maka disebut sebagai key opinion leader. Jadi orang-orang yang kemudian dianggap punya kapabilitas untuk kemudian kita itu mempermudah pilihan kita. Karena kita tidak bisa melihat semuanya, gitu ya. Oleh karenanya maka kemudian ini yang terjadi pada saat ini itu tadi contohnya kalau bisa di marketing dan dalam politik ini semakin
kelihatan misalnya sebagai contoh kawan ini studi kasus ya. Apa yang terjadi di Madura? Yang selingkuh dan Madura di sini. Nah, bagus dulu. Madura gitu ya. Kalau di Madura itu kawan-kawan gitu ya. Kalau mau memilih itu ikut kata dua orang, gitu ya. Kiai sama kepala desa, Pak Klebunnya. Loh itu posisinya tinggi sekali. Kalau kemudian dari pihak kiai sebagai kemudian dia adalah sosok pemimpin religius utama ya, berada dalam wilayah tertentu. Kalau Pak Kiai ini ngomong pilih A, semua pilih A. Dan itu adalah bukti bahwa di beberapa tempat di Indonesia sebenarnya ini masih sangat relevan gitu ya, terus level communication gitu ya. Apakah kemudian masyarakat yang ada di level yang teman-teman yang usianya lebih muda, misalnya saya nggak berpikiran kayak gitu mas, saya mandiri, nah gitu. Posisinya berubah. Kamu punya sosok podcast yang getol, kamu tonton nggak? Suka nonton Ferry sama Kirwani, atau suka nonton Panji Pragiwaksono, atau suka nonton siapa? Yang secara itu akan membantu itu juga. Oh ternyata dia sadar atau tidak ya, posisinya bagi kamu adalah KOL. Ini adalah teori yang sangat krusial untuk memahami komunikasi politik dan media, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah kasus yang sangat legendaris, gitu. Kita tahu ini adalah Watergate, gitu ya. Kasus Watergate ini adalah kasus di mana jurnalisme itu bisa dikatakan itu menang melawan manipulasi politik. Gitu. Kenapa? Jadi ceritanya kawan-kawan pada waktu itu ada sebuah kasus yang kelihatannya itu tidak signifikan. Jadi di kantor Partai Demokrat pada waktu itu, gitu ya, itu ditemukan ada beberapa orang ini tuh masuk malam-malam, kemudian mereka masang alat penyadap. Kalau zaman dulu, kalau sama sekarang kan langsung pakai HP ya. Gitu. Kalau zaman dulu harus ada alatnya juga benar. Itu ketahuan satpam, ditangkap lah. Bukan hal yang besar sebenarnya. Happen every time. Tapi kemudian ada dua jurnalis dari New York Times, ini ya, dua orang ini, yang itu merasa bukan, ini ada sesuatu yang nggak benar ya. Berita ini sebenarnya menunjukkan ada sebuah hal yang kemudian itu besar, tapi dan ini harus dikejar. Nah, akhirnya walaupun semua media di Amerika Serikat itu menganggap cerita tentang penyadapan itu sebagai hal yang lalu dan ganti berita, selama berbulan-bulan New York Times itu sangat kekeh untuk menyiarkan berita itu terus-menerus. Nah, akhirnya masyarakat kan akhirnya kok terus-terus saja. Jangan-jangan memang ada sesuatu. Akhirnya masyarakat itu yang awalnya itu tidak peduli dengan berita itu akhirnya jadi tahu, dan akhirnya juga mempertanyakan. Memaksa akhirnya masyarakat yang ramai akhirnya memaksa kemudian pada waktu itu Kejaksaan Agung Amerika Serikat untuk mencari tahu tentang kejadian itu. Ternyata gitu ya, itu adalah sebuah tindakan ilegal yang itu menyeret Presiden Nixon pada waktu itu ya, Richard Nixon itu sampai akhirnya kawan-kawan itu berlarut-larut ternyata ketahuan dia melakukan kecurangan, menyadap, menyuap dan lain sebagainya. Akhirnya sampai dia di-impeach, diturunkan. Itu adalah bukti gitu ya, bahwa kisah ini menunjukkan bahwa media pada satu titik kamuan itu mampu membuat sesuatu yang luar biasa. Intinya ya, kalau misalnya berita diterus-teruskan, semua orang akhirnya tahu, akhirnya bisa membuat sebuah perubahan. Itu yang disebut sebagai agenda setting. Jadi agenda setting itu kawan-kawan ini sangat penting gitu ya. Ini yang membuat kita itu jadi berpikir, mempertanyakan juga pemahaman kita tentang kamu hari ini. Sebagai contoh misalnya gitu ya. Ini saya tanya nih buat semuanya nih. Coba sih, hal yang penting hari ini itu apa misalnya? Informasi yang penting hari ini apa misalnya? Apa aja? Apa misalnya? Isu yang lagi penting apa sih sekarang?
Uri. Apa? Uri. Uri. Urinya Prabowo. Uri. Oh ya, Universitas Republik Indonesia. Iya, Universitas Republik Indonesia. Betul. Betul, itu lagi gitu ya. Uri ya, bener ya? Uri ya. Universitas Republik Indonesia. Apalagi mungkin apa? Pidato presiden, Mas. Pidato presiden. Wih, gitu ya. Yang kemudian itu banyak menjadi kontroversi gitu ya. Gitu ya. Apalagi yang lagi hari ini gitu. Nah ini ya mundur sebagai ketua BGN, gitu ya. Ini adalah hal-hal yang penting yang ini menurutku harus kamu ketahui apa enggak? Harus. Pertanyaan saya, yang disebut dengan informasi yang penting itu adalah informasi yang besar di luar sana atau informasi yang dekat dengan kita? Saya rubah pertanyaannya, coba sih. Informasi penting apa yang bisa kamu berikan 5 km radius dari tempat kosmu? Apa ya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini bukan kemudian kritik atau apapun. Ini adalah sebuah kemudian kita berpikir juga, kawan-kawan. Jangan-jangan hal-hal itu yang kemudian kita anggap penting itu adalah hal-hal yang kemudian dianggap penting oleh media. Nah, kenapa Mas itu? Karena kita mengakui sebagai manusia, kita tuh tidak bisa kemudian itu bersifat kayak omnipoten gitu kan, semuanya tahu gitu. Jadi kayak kalau di Marvel itu Doctor Strange itu bisa menurut seperti semuanya gitu ya. Itu kan kita nggak bisa. Kita memberikan beban itu pada media. Betul. Media itu kemudian akan menyortir hari ini yang penting ini, yang penting ini, yang penting ini. Nah, kita sebagai masyarakat akhirnya juga berpikir, oh ya berarti yang penting itu. Hari ini kita berpikir seperti itu. Yang penting adalah soal yang penting adalah tidak ada yang salah dengan itu kawan-kawan pada isu itu. Tapi seringkali kita berarti adalah kita itu ya apa namanya menjadi sangat bergantung pada media untuk informasi. Nah, kemudian juga harus diingat ini seperti disampaikan oleh ahli komunikasi juga ya, Walter Lippmann ini adalah dunia yang di luar dengan apa yang ada di dalam kepala kita itu berbeda. Artinya apa, Mas? Artinya adalah kita, gitu ya, itu kadang punya gambaran tersendiri tentang apa namanya bagaimana dunia itu bekerja versi kita, gitu ya, dengan kemudian realita yang ada di luar sana, dan itu mungkin bisa sangat berbeda gitu. Karena kemudian media ini menampilkannya secara terus-menerus semacam itu. Sebagai contoh misalnya gitu ya, stereotip yang ada di Indonesia ada di sini dari Sumatera gitu ya, orang dari Batak. Orang Batak itu apa sih stereotipnya? Keras gitu ya, keras banget gitu. Orangnya keras. Kalau etnis Madura misalnya keras juga. Religius, Mas. Religius, mantap. Dan lain sebagainya. Nah, itu stereotip itu kan juga kemudian siapa yang membangunkan? Kan juga media ya. Kalau misalnya teman-teman punya teman sekalipun gitu ya, berkenalan dengan orang-orang yang dari Batak atau kemudian dari Madura itu kayak ternyata nggak seperti itu kok, gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat dari yang awal tadi, jadi agenda setting ini menempatkan kawan-kawan apa namanya posisi media di dalam agenda setting ini sebenarnya juga besar gitu ya untuk mempengaruhi opini masyarakat gitu ya. Tapi kemudian juga di teori ini juga memberikan ruang gitu karena sebenarnya yang memilih media kan juga kita. Gitu. Jadi kayak posisi di antara gitu ya, di antara tadi ada jarum hipodermik dan selective exposure gitu kan. Gitu ya. Itu yang paling utama gitu. Ini ramai banget ini gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang paling rawan dipengaruhi oleh media? Gitu ya. Ada yang kemudian kawan-kawan itu yang atau misalnya seperti ini ya, lebih mudahnya seperti ini. Pernah nggak sih ngalami gitu ya di grup WA keluarga besar, gitu ya? Yang Bude, Pak D, gitu terus kemudian nge-share gitu ya informasi yang kemudian itu belum
atau belum tahu kebenarannya gitu ya. Misalnya kayak anak durhaka menjadi ikan pari, pernah dulu pernah kami gitu loh, pernah. Atau kemudian ya macam-macam lah gitu ya. Ya, yang itu kemudian pertanyaannya gitu, kok ada ya orang yang kemudian itu bisa menjadi sangat mudah untuk terpengaruh media dan ada kawan-kawan saya, ada yang pernah gocek nggak sih? Saya tanya yang udah pernah nggak sih ada informasi tersebut terus kemudian kamu malu sendiri karena kegocek? Pernah? Pernah? Kasusnya gimana tuh? Audrey. Itu ternyata kasusnya dia nggak ini ya, ternyata cuma sebenarnya sama-sama salah gitu kan nggak salah ya? Iya, ternyata nggak separah itu kalau betul. Bahkan kita pun kawan-kawan itu juga pernah kegocek gitu ya, pernah kegocek. Nah, tapi adalah kalau kita melihat teori ini gitu ya, kalau ini akan bisa kelihatan siapa-siapa orang-orang itu yang bakal lebih mudah untuk terpengaruhi oleh media gitu ya. Yang pertama itu adalah apabila orang-orang itu atau sosok tersebut itu memiliki relevansi yang tinggi dengan berita yang ada. Gitu ya. Sebagai contoh misalnya dulu pernah ada di dalam kasus ini misalnya sebagai contoh ya, teman-teman kalau ada berita tentang kenaikan harga BBM, tapi kan kalau pertalite kan nggak naik ya, kamu ke kampus naik pertalite, pakai pertalite atau pakai pertamax atau pakai sekarang jadi pertalite. Itu informasi kenaikan BBM itu kawan-kawan, itu akan jauh lebih mengenal tentang pertamaxnya ya. Itu bagi orang yang sebelumnya menggunakan pertamax. Tapi kalau dari awal pertalite ya tidak apa-apa. Kok secara politis pemerintah nggak punya kesalahan dengan menaikkan bahan bakar selama kemudian kepentingan dia dengan pertalite aman. Jadi kalau punya relevansi tinggi aman gitu ya. Kamu suka ini pecinta hewan, pecinta kucing gitu. Terus kemudian yang kemudian ada informasi tentunya ada penyiksaan gitu ya, kalau nggak salah kan biasanya ada gitu ya, atau kucing diracun gitu. Jiwamu aktivisme melawan tindakan kekerasan pada binatang bekerja. Wah, nggak bener ini. Tapi yang kemudian dia nggak seberapa suka binatang ya kasihan banget, lanjut. Jadi yang pertama adalah relevansi tinggi, yang kedua adalah uncertainty. Nah ini adalah situasi yang penting ya. Uncertainty, orang kalau kemudian hidupnya itu dalam kondisi yang tidak pasti kawan-kawan, itu akan cenderung mereka mudah untuk diombang-ambingkan oleh informasi yang ada. Gitu ya. Uncertainty dalam artian bahwa saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di Indonesia di masa depan. Misalnya, ini yang terjadi biasanya dari kalangan menengah ke bawah. Mereka kan dalam kondisi yang berat ya kawan-kawan ya, misalnya sekarang. Secara ekonomi berat, pendidikan berat gitu ya. Sehingga kemudian setiap potongan informasi yang mereka lihat di internet atau di televisi gitu ya, itu dijadikan jalan untuk kemudian berpikir ke depannya seperti apa saya ini. Kalau teman-teman itu sampel secara ekonomi gitu ya, ada mapan secara ekonomi, mau Indonesia seperti apa ya, kurang lebihnya gitu, kalau tidak menyenggol gaya hidupmu dan keluarga, tidak masuk. Jadi itu yang kemudian terjadi gitu ya, sehingga ini yang kemudian melihat kalau saya teman-teman kenapa sih kalau kemudian orang-orang yang usianya lebih tua atau secara ekonomi berada di level menengah ke bawah itu kok kemudian itu gampang sekali di ombang-ambing media gitu ya. Itu karena salah satunya itu kawan-kawan karena mereka secara posisi itu uncertain. Mereka secara posisi itu terus bertanya tentang masa depan seperti apa. Kalau teman-teman tidak merasa bahwa informasi itu kemudian itu bisa dipikirkan dengan baik, mungkin kamu punya privilege secara ekonomi. Realitanya semacam itu. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan yang bisa mengenai teori kita pada hari ini gitu ya.
ini bisa nggak apa-apa. Oh nih Mas Wildan, Mas Wildan. Yang berkaitan sama kondisi politik di saat ini, saya itu masalah sebenarnya Indonesia itu menempatkan dirinya di sekarang ini itu sebagai kayak gimana gitu kondisi politiknya kondisi politik. Ya. Ini pertanyaannya berat ini ya. Tetapi yang saya menarik gitu ya. Artinya yang saya jelaskan tadi mungkin ada contohnya kalau agenda setting dari luar negeri itu gimana contohnya kalau di konteks Indonesia misalnya atau di teori lain gitu. Yang menarik kawan-kawan adalah kalau sebagai contoh misalnya ini di konteks agenda setting gitu ya kawan-kawan. Bagaimana kemudian agenda setting itu bekerja itu bisa kelihatan dengan begitu kuatnya posisi buzzer gitu ya. Karena kemudian agenda setting itu kan sebenarnya melihat bahwa apa yang kemudian ramai, apa yang kemudian itu terus-menerus dibahas, itu kemudian dianggap sebagai hal yang penting, gitu ya. Tidak serta-merta bahwa kemudian masyarakat ini bisa melihat bahwa oh ini aku setuju dengan ini atau kemudian aku tidak setuju dengan yang ini. Tapi kemudian buzzer itu kemudian bisa mengangkat ini adalah isu yang lagi ramai sekarang, gitu misalnya. Sebagai contoh, apapun yang kemudian bisa diangkat gitu ya. Sehingga kalau dalam konteks di Indonesia, kalau banyak dalam riset-riset ini gitu ya, itu menempatkan memang kemudian ada berbagai macam strategi politik yang kemudian itu melibatkan banyak buzzer untuk mengangkat satu narasi-narasi tertentu yang itu bisa digunakan untuk macam-macam gitu ya. Entah itu kemudian dalam arti yang bagus untuk kemudian misalnya ada satu aktivisme misalnya isu gender gitu ya, kemudian semua bergerak ke sana, atau kemudian sebagai kebaliknya untuk kemudian melakukan delegitimasi, kemudian melakukan serangan politik pada pihak lain dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita melihat agenda setting itu menjadi satu teori yang sangat bekerja sekarang gitu ya. Jadi ini para buzzer itu sudah tahu sekali gitu target-target mereka dalam konteks ini. Jadi yang punya relevansi tinggi kemudian berarti apa nih? Punya syarat topik apa nih misalnya? Isu apa? Isu agama misalnya di Indonesia selalu ramai. Atau kemudian di uncertainty gitu ya. Siapa yang kemudian disasar orang menengah ke bawah yang secara ekonomi dan pendidikan kurang. Kalau teman-teman kan jarang ya menjadikan sasaran buzzer. Itu kalau kamu nemu buzzer kawan-kawan itu kalau kamu nyari, saya yakin. Kalau enggak kan kamu tidak akan jarang menemukan. Tapi kalau kamu nyari misalnya apa isu apa itu kamu baru tahu. Karena memang biasanya orang-orang yang memiliki pendidikan cukup tinggi itu memang kemudian tidak terlalu banyak disasar ya oleh para buzzer ini. Tapi anyway mungkin akan berubah karena kemudian kita melihat sebagai penutup juga ya kawan ya. Komunikasi politik ini akan bertambah lagi gitu, yang lagi in misalnya. Sekarang anak-anak muda tidak hanya kemudian melakukan ekspresi politik itu dengan turun di jalan. Mereka membuat meme dan politik itu ramai banget. Dan kalian bekerja di level itu. Meme tentang presiden kita, tentang beberapa program pemerintah, macam-macam gitu ya. Itu semuanya dinyatakan oleh anak-anak muda mungkin yang concern politik dan lain sebagainya. Dan itu pertanyaan lagi. Main politik gitu misalnya, itu benar-benar membantu proses diskusi politik atau hanya menciptakan lelucon aja dan lain sebagainya. Sehingga itu mungkin bisa jadikan bahan diskusi gitu ya kita di pertemuan lain atau mungkin teman-teman mau melakukan riset seputar itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya kawan-kawan. Mungkin kita bisa